Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita kali ini Mang Ripan ambil dari salah satu akun Twitter yang bernama Omras. Bagi yang ingin membacanya secara langsung, silakan kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia ceritanya. Nama dan tempat dalam kejadian cerita ini sudah disamarkan atas permintaan yang bersangkutan. Kamu pilih mama yang sudah bersusah payah melahirkanmu, atau kamu mau pilih perempuan murahan itu? Teriak seorang wanita parubaya pada seorang laki-laki yang sedang menundukkan wajahnya. Hening tak ada jawaban. Sepertinya mama sudah tahu jawabanmu, ujarnya lagi. Lalu tanpa rasa kasihan, dia segera menyeret seorang perempuan yang berdiri tepat di samping laki-laki yang merupakan anak dari wanita parubaya tersebut. Melihat kekasihnya diseret paksa keluar rumah, si laki-laki itu tidak tinggal diam. Ia menangis dan memohon-mohon pada ibunya untuk tidak melakukan hal tersebut pada kekasihnya. Sontak perempuan yang mengenakan pakaian syar'i berwarna merah itu terjatuh di atas lantai keramik putih yang ada di pelataran rumah tersebut. Ia menangis sesenggukan dengan kepala yang masih menunduk. "Mah, kalau mama tidak menyukai Vida, setidaknya mama jangan memperlakukannya seperti hewan begitu," tegur seorang laki-laki yang tengah menggendong bayi kecil. Dia adalah Fadli, kakak tertua dari si Bobby, kekasihnya si Vida. "Kamu diam, jangan ikut campur." "Bagaimana aku bisa diam setelah melihat apa yang sudah mama lakukan pada perempuan malang itu?" jawab Fadli, lalu memberikan bayi yang ia gendong pada seorang perempuan yang adalah istrinya. Kemudian ia berjalan ke arah Vida dan membantunya untuk berdiri. "Kamu tidak apa-apa kan? Apakah perutmu sakit?" tanyanya dengan pelan. Dan dari raut wajahnya terlihat jelas sekali ia sangat khawatir pada Vida. Sementara itu, wanita parubaya tersebut melihat bagaimana Fadli memperlakukan si Vida. Wajahnya langsung merengut menunjukkan rasa ketidaksukaannya. "Bobby, antarkan Vida pulang. Besok biar aku yang menemanimu untuk melamar Vida," ujar si Fadli. Ibunya sesekali melotot mendengar perkataan anak sulungnya tersebut. Lalu dengan lantang, ia kemudian berkata, "Jangan sekali kau berani keluar dari rumah ini, atau kalau tidak mama tidak segan-segan untuk mengusirmu dari rumah." Bobby pun kemudian nampak bimbang mendengar ucapan ibunya. Langkahnya pun terhenti. Vida yang juga mendengarnya lantas bermaksud untuk segera pergi, namun tangannya ditahan kembali oleh si Fadli. Lalu Fadli menarik tangan Vida untuk mendekat ke arah ibunya. "Biarkan Bobby mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, Mah. Dia sudah cukup umur untuk membuat keputusannya sendiri," ujar Fadli dengan tegas. Bagaimana bisa kau yakin kalau anak yang ada di dalam perutnya itu adalah darah daging Bobby? Dia itu wanita murahan, karena hanya wanita murahan yang mau ditiduri sampai hamil oleh laki-laki. Sudah berapa banyak yang menidurimu, Dan jangan harap aku akan merestui anakku menikah dengan wanita sepertimu. Dan anak yang kau kandung itu pun belum tentu anaknya Bobby. Jangan hanya karena Bobby yang terakhir menidurimu, lalu kau bisa menjadikannya ayah dari anak kampangmu itu. Sebutan kampang di sini berarti adalah anak yang diyakini memiliki banyak ayah atau hasil dari perbuatan ramai-ramai. Mama berkata seperti itu seakan-akan mama lupakan karma. Ingat, Ma, aku tidak mau kalau sampai anak-anakku menuai karma dari apa yang mama lakukan sekarang. Mama tahu, andai Abah masih hidup, beliau pasti sudah memarahi mama bisa-bisan, ucap si Fadli yang merasa geram. Wanita parubaya itu pun terdiam. Fadli lantas menarik tangan adiknya. Ia menyuruh Bobby agar segera mengantarkan Vida pulang. "Ingat apa yang selalu dikatakan Abah dulu. Sekarang pergilah, aku merestui kalian," ucap si Fadli. "Bobby, jangan pergi. Kamu mau jadi anak durhaka?" teriak wanita parubaya tersebut ketika Bobby dan Vida sudah berada di atas motornya. Dan itu merupakan hari terakhir bagi Bobby dan Vida berada di desa itu. Karena setelahnya mereka langsung pergi ke daerah lain untuk menghindari pengejaran ibunya Bobby. Dan pada akhirnya mereka menetap di sebuah desa kecil yang berada di sebuah kecamatan di Kalimantan Timur.
Bobby dan Vida juga menikah di desa tersebut, tentunya dengan berbekal surat-surat penting dari paman Vida yang merupakan wali sahnya setelah ayahnya meninggal 7 tahun yang lalu. Mereka menjalani kehidupan sederhana dengan ekonomi yang pas-pasan, namun kadang-kadang Fadli juga mengirimkan sejumlah uang untuk mereka, dan uang kiriman itulah yang digunakan oleh Vida untuk membuka warung kecil-kecilan guna untuk membantu meringankan beban suaminya. Sementara di desa tempat tinggal ibunya, wanita parubaya itu masih terus mencari Bobby. Bahkan tak jarang, dia mengorek informasi tentang Bobby pada Fadli dan juga istrinya. Tetapi Fadli dan istrinya tentu juga merahasiakan keberadaan Bobby pada ibunya. Ia juga menasehati sang ibu agar membiarkan saja Bobby adiknya tersebut hidup bahagia bersama dengan keluarga kecilnya. Singkat waktu, 6 bulan lebih telah berlalu. Kini anak yang dikandung Vida sudah terlahir. Kehidupan mereka pun menjadi semakin bahagia dengan kehadiran sang buah hati. Banyak orang mengatakan kalau anak mereka sangat mirip sekali dengan si Bobby. Walaupun sebenarnya perbuatan Bobby dan Vida itu salah, tapi Tuhan cukup adil pada mereka. Dia memberikan rupa yang sangat mirip antara Bobby dan bayinya, sehingga membuat tuduhan buruk pada Vida pun terbantahkan. Seperti hari itu, ketika Fadli dan anak istrinya datang dari jauh untuk mengunjungi mereka, Fadli terus mengatakan hal yang sama tentang wajah anaknya si Bobby. "Wajahnya mirip sekali denganmu, Bob," ujarnya berulang-ulang. "Aku tahu, Mas, bukan cuma kau yang mengatakan itu. Ini bila aku membawanya berjalan-jalan pagi, pasti ada saja orang yang mengatakan bahwa dia sangat mirip denganku, Mas. Ya bagaimana tidak, toh dia juga memang darah dagingku, Mas," ujar Bobby pada kakaknya. Fadli pun tersenyum, namun beberapa saat kemudian senyumannya itu pun menghilang, berganti dengan tatapan yang sulit diartikan. "Loh Mas, ada apa Mas?" tegur si Bobby. "Aku merasa sedih, Bob. Aku merasa gagal menggantikan Abah untuk menasihati Mama. Kasihan keponakanku ini harus tumbuh di antara orang-orang asing," ucapnya lirih yang sedih melihat keponakannya tersebut. Bobby menarik napas panjang, helaan napasnya terdengar berat sekali. "Aku memang rindu rumah, Mas, tapi di sini jauh lebih baik untuk anak dan istriku. Dan perlu kamu ingat, Mas, aku tidak pernah menyalahkanmu. Malah aku dan Vida sangat berterima kasih dengan apa yang sudah kalian berikan pada kami." Mendengar perkataan Bobby, istrinya Fadli lantas menatap suaminya, seolah meminta penjelasan dari apa yang baru saja dikatakan oleh Bobby. "Aku pernah beberapa kali mengirimkan uang untuk mereka. Aku lupa mengatakannya padamu, Dek," ujar Fadli pada istrinya yang membuat Bobby melongo. Istrinya Fadli tak menunjukkan reaksi apa-apa pada saat itu. Namun tiba-tiba rencana mereka berubah. Yang semula ingin menginap 3 hari, malah cuma jadi 1 hari saja. Itu pun mereka pulang dengan terburu-buru. Singkatnya sebulan setelah itu, tiba-tiba saja Vida jatuh sakit. Setelah beberapa hari yang lalu anak mereka juga jatuh sakit dan terus-menerus menangis. Semula Bobby pun mengira jika Vida sakit karena memang pada saat itu sedang musimnya orang-orang sakit. Anak-anak sampai orang tua di desa tersebut terserang flu dan demam. Namun meski begitu, tak ada yang sakit yang lamanya selama si Vida. Sudah 1 minggu lebih ia terbaring dengan suhu tubuh yang sangat panas. Bahkan beberapa jenis obat penurun panas sudah dicoba, mulai dari obat warungan, dokter, sampai obat-obat kampung, yang tak lain adalah obat-obat herbal. Tetapi tak ada satupun yang berhasil menurunkan panas dari badannya Vida. Tetangga-tetangga yang memang sudah akrab dengan pasangan itu mengatakan bahwa sakitnya Vida ini bukanlah sakit biasa. Mereka beranggapan kalau Vida sudah dibuat sakit oleh seseorang, dan mereka menyarankan kepada Bobby agar segera menemui orang yang bernama Pak Samad untuk meminta pertolongannya. "Saya tidak tahu rumah beliau." "Kamu berangkat sama anak saya, biar istri dan anakmu kami yang bantu jaga," ujar salah satu tetangganya. Akhirnya sore itu juga, Bobby berangkat bersama si Bias, pemuda yang baru berusia 17 tahun tersebut. Dan singkat cerita, mereka akhirnya sampai di desa tempat tinggal Pak Samad. Mereka berdua disambut baik oleh lelaki berusia 55 tahun tersebut.
Dan ceritanya ternyata beliau ini bukan penduduk asli daerah sini. Dan sama seperti Bobby, Pak Samad juga seorang perantau dari daerah lain. Kemudian saat Bobby menceritakan apa tujuannya ke rumahnya tersebut, lelaki itu tersenyum dan mengangguk. "Kamu pun juga ada yang mengikuti, nak," ucap Pak Samad. Maksudnya, Pak? "Ada sosok yang tidak begitu asing kulihat berada di dekatmu. Biasanya sosok itu sangat suka membuat huru-hara rumah tangga." Bobby pun mengerutkan alisnya, kemudian ia menatap ke sekeliling dengan seksama, namun dia tidak melihat apapun. "Saya masih tidak mengerti, Pak." "Itu adalah jin, tapi aku sendiri pun tidak tahu apa nama sebutan untuk mereka, sehingga aku kadang membuatkan sebutanku sendiri untuknya, yaitu Puntilung. Mereka itu jahat, tetapi meski begitu mereka tidak akan mengacau secara acak pada setiap orang. Hanya bila ada orang yang mengutus atau menyuruhnya, barulah mereka akan beraksi. Kedatangan mereka bisa diketahui dengan ciri-ciri rumah yang terasa panas, atap rumah berterik di setiap sarak-saru, atau waktu keluarnya makhluk halus biasanya menjelang waktu maghrib. Dan di dalam rumah terdapat banyak ulat pocong. Dan kalau ada bayi di dalam rumah itu, bayi itu akan menangis terus-menerus dan menunjukkan rasa tidak betah berada di dalamnya," tutur Pak Samad. Bobby terdiam. Apa yang baru saja dikatakan Pak Samad tentang ciri-ciri kedatangan Puntilung ke dalam rumah itu sama persis dengan apa yang terjadi di rumah sewaannya beberapa waktu lalu, tepatnya sekitar beberapa hari setelah kedatangan si Fadli. "Iya, Pak, semuanya sudah pernah terjadi di rumah kami. Ya Allah, siapa yang tega ingin merusak rumah tangga saya?" "Bisa saja orang jauh dan bisa juga orang dekat. Kalau pengalamanku yang sudah-sudah, Puntilung itu dikirim oleh mantan kekasih dari pihak istri ataupun suami, atau bahkan keluarga mereka sendiri, bisa dari pihak istri ataupun suami, itu tergantung." "Lah terus kalau yang di kami ini bagaimana, Pak? Siapa yang mengirimkannya?" "Kita tidak tahu bila tidak mencari tahunya. Sekarang lebih baik kita lekas ke rumahmu, karena kalau terlambat disembuhkan, akibatnya bisa fatal." Azan maghrib sudah berkumandang kala mereka bertiga sampai di rumah tempat tinggalnya Bobby dan Vida. Dan saat melihat keadaan istrinya yang tiba-tiba saja mengeluarkan keringat dan mulai berbicara, Bobby seketika tersenyum sangat senang. Ia langsung duduk di samping istrinya, meletakkan punggung tangannya di dahi Vida untuk mengecek suhu tubuh istrinya tersebut. Tapi kemudian senyum yang tadi mengembang seketika menghilang setelah ia merasa jika demam istrinya malah justru semakin naik. "Tidak lama setelah kamu berangkat tadi, dia mulai meracau dan badannya berkeringat. Saya sudahlah berkali-kali tapi peluhnya masih terus keluar dan panas badannya malah semakin tinggi," ujar ibunya bias yang dari tadi menjaga si Vida saat Bobby sedang pergi. Bobby kemudian menatap Pak Samad yang sedang keliling ruangan tersebut. "Bagaimana ini, Pak?" "Keadaan istrimu sudah mulai parah. Saya tidak bisa mengobatinya sekarang. Saya perlu persiapan terlebih dahulu," ujar Pak Samad dengan wajah yang datar. "Berapa lama, Pak? Saya takut Vida kenapa-napa, Pak. Bukannya tadi Bapak bilang kalau terlambat disembuhkan akibatnya akan fatal." "Iya, itu memang betul. Tapi kalau sudah separah seperti ini, saya pun tidak berani urap-urap mengobatinya, karena bisa-bisa saya yang dalam bahaya." Bobby menarik napas panjang mendengar jawaban dari Pak Samad. Ia sedikit kecewa, namun Pak Samad benar. Bobby sendiri pun tak ingin ada orang lain yang menjadi korban akibat sakit yang dialami oleh istrinya. "Baiklah, Pak, saya akan menunggu. Semoga saja istri saya akan kuat," ujar si Bobby dengan pasrah. Setelah Pak Samad dan tetangga-tetangga sudah pulang ke rumahnya masing-masing, Bobby duduk di dekat Vida yang terbaring sambil menggendong bayinya. Matanya sudah sangat berat sekali, namun bayinya akan terbangun dan menangis begitu diletakkan di atas tempat tidur. Akhirnya Bobby pun tidur dalam keadaan masih menggendong bayi. Dan sekitar pukul 2 malam, Vida pun mulai meracau lagi dan membuat Bobby langsung terbangun. Suhu tubuh Vida masih sangat panas dan kali ini ia menggigil seperti orang yang sedang kedinginan.
Bobby pun bingung dengan apa yang harus ia lakukan, apalagi keadaan bayinya saat itu yang sama sekali tak mau lepas dari gendongannya tersebut membuatnya semakin frustasi. Vida pun tiba-tiba saja muntah, baunya sangat busuk sekali, wajah dan lehernya dipenuhi dengan bekas muntahannya sendiri. Ya Allah nak, ayah mohon jangan menangis, kasihan ibumu nak, ayah mau membersihkan ibumu dulu. Isak Bobby, namun bayi itu tak mengerti apa-apa. Ia masih saja terus menangis saat Bobby terpaksa harus meletakkannya di atas kasur. Sampai-sampai ada ibunya Bias yang masuk ke dalam rumah. Bobby pun tak sadar. Ia tahu adanya ibunya Bias pun ketika mendengar suara anaknya sudah berhenti menangis, yang kala itu sudah berada di dalam gendongan wanita tersebut. Terima kasih banyak bu, ujar Bobby kepada ibunya Bias. Iya, aku pun tidak bisa tidur karena memikirkan kalian. Makanya saat mendengar suara tangis anakmu, aku langsung berlari kemari. Aku tahu kau pasti sedang sibuk sekali, harus mengurus dua-dua sekaligus. Bobby pun kemudian sedikit tenang mendengar perkataan ibunya Bias. Wanita itu memang baik sekali padanya. Singkat waktu. Kamu tidak berangkat kerja? Bobby menggeleng. Aku tahu kamu pasti susah meninggalkan keduanya, tapi kamu juga harus bekerja untuk mencari biaya pengobatan Vida dan juga susu anakmu. Kamu tenang aja, aku akan menjaga mereka berdua untukmu. Kamu bisa bekerja dengan tenang, karena hanya ini yang bisa aku lakukan untuk membantu kalian, ujar ibunya Bias. Mendengar apa yang dikatakan ibunya Bias, hati Bobby pun tersentuh. Ia terharu dan merasa sangat beruntung mendapatkan tetangga sebaik itu. Bu, terima kasih banyak bu. Singkat waktu, hari-hari telah berlalu, dan pada malam ketujuh, barulah Pak Samad muncul sambil menenteng bungkusan kain hitam yang di dalamnya entah berisi apa. Beliau membukanya di dekat Vida, karena memang rumah sewaan itu tidak terlalu besar. Ada bongkahan kayu hitam yang di tengah-tengahnya berbentuk cekung. Ada juga akar-akaran aneh yang masing-masingnya saling mengikat satu sama lain, dan berbagai macam benda yang nampak sangat aneh bagi si Bobby. Ini adalah batang kayu panah yang khusus untuk mengobati panah atau santet, ujar Pak Samad sembari menunjukkan bongkahan kayu hitam tersebut. Dan kalau yang ini adalah akar pohon kenanga putih. Akar yang seperti ini sangat jarang sekali adanya. Dan bila menemukan yang seperti ini, itu merupakan sebuah keberuntungan, ujar Pak Samad memperlihatkan akar yang saling mengikat satu sama lain. Malam ini kita akan mulai pengobatannya, lanjut Pak Samad. Setelah menunggu sampai matahari terbenam, Pak Samad kemudian mulai melakukan ritual pengobatannya. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam rumah saat ritual berlangsung. Bahkan anaknya Bobby dan Vida pun terpaksa harus dititipkan pada Ibu Bias. Malam itu, suasana sepi dan sangat mencekam. Terlebih lagi dengan adanya bau gaharu, dupa, dan juga kemenyan yang bercampur jadi satu di udara. Beberapa kali Bobby terbatuk karena bau asap dari gahayu, dupa, dan kemenyan yang terus dibakar itu. Pak Samad sendiri duduk bersila dengan jarak yang tidak begitu jauh dari Vida berbaring. Beliau nampak khusyuk berzikir, dan tidak lama kemudian tubuh Vida pun mulai bereaksi. Akar kayu pohon kenanga putih yang ujungnya sudah diraut hingga lancip itu pun digunakan untuk melukai telapak kaki dan tangan Vida hingga berdarah. Namun anehnya, darah yang keluar dari telapak kaki kiri Vida terlihat menghitam, sedangkan yang di kanan, darahnya nampak seperti darah segar pada umumnya yang berwarna merah pekat. Pak Samad kemudian menampung darah hitam itu di sebuah wadah kecil dari tanah liat lalu meletakkannya di atas kain hitam. Kemudian beliau mengambil bongkahan kayu panah itu dan mulai memutar-mutarkan kayu hitam lainnya yang berbentuk jauh lebih kecil di atasnya. Dan anehnya, tanpa dikasih air, cekungan pada kayu panah itu mulai dipenuhi dengan cairan hitam yang kental. Setelah dirasa cukup, Pak Samad lantas berhenti dan mulai mengoleskannya pada telapak kaki dan tangan si Vida yang tadinya dilukai menggunakan akar pohon kenanga putih. Lalu Pak Samad mencampurkan darah yang berwarna hitam dari luka di kaki kiri Vida itu dengan cairan kayu panah dan membungkusnya dengan kain hitam. Coba kamu cek panas badannya, suruh Pak Samad pada Bobby. Alhamdulillah, sudah dingin Pak. Syukur alhamdulillah.
Kamu tunggu di sini ya. Aku akan keluar sebentar untuk menguburkan ini, kata Pak Samad. Bobby pun mengangguk, lalu kemudian Pak Samad berjalan keluar dengan membawa darah tadi. Entah kenapa harus dikubur, Bobby pun sangat penasaran, namun ia urungkan niatnya untuk bertanya. Dan setelah Pak Samad kembali masuk ke dalam rumah, Bobby pun mulai bertanya. Apakah istri saya sudah sembuh, Pak? Pak Samad menghela napas kemudian berujar, Insya Allah. Lalu siapa kira-kira yang mengirimkan jin itu? Ibumu. Pernikahan kalian tanpa restu dan istrimu dianggap perempuan tidak baik olehnya kan? Ujar Pak Samad dengan nada bertanya. Bobby pun terdiam, mulutnya terbuka. Ia kaget dan tidak menyangka jika ibunya tega berbuat seperti itu pada Vida. Padahal Vida tidak sepenuhnya salah. Karena mereka berdua melakukan hal itu atas dasar suka sama suka. Bahkan pada saat pertama kali itu terjadi, Vida masihlah gadis suci. Saya yang salah, Pak, bukan istri saya, ucap Bobby bergetar. Jadikanlah ini sebuah pelajaran, dan nanti kamu juga harus datangi ibumu. Minta maaflah dan jelaskan semuanya pada beliau. Insya Allah, dia akan mengerti. Namun, Bobby malah menggeleng. Saya tahu sifat ibu saya, Pak. Dia tidak akan mau mendengarkan penjelasan kami. Dia hanya menginginkan apa yang dia ucapkan selalu kami turuti tanpa dia sadari kami juga ingin membuat keputusan sendiri dalam hidup yang akan kami jalani, Pak. Bila sudah begini, apakah berarti saya anak durhaka? Tidak semua anak yang membantah keinginan orang tuanya itu adalah anak durhaka. Itu berbalik lagi dari apa yang diinginkan orang tuanya. Kalau keinginan orang tuanya itu menimbulkan kesakitan fisik ataupun batin pada anaknya, itu kamu harus tolak demi kebaikan kamu sendiri dan juga ibumu, ujar Pak Samad. Maka dari itu saya tidak ingin kembali lagi ke rumah itu, Pak. Tapi jujur dalam hati saya sendiri, saya merasa sayang pada ibu saya. Hanya saja saya tidak tahu caranya untuk membuat beliau sadar dan mau menerima istri dan anak saya. Bersabarlah dan selalu dekatkan diri pada Allah. Insya Allah, Dia akan memberikan jalan yang terbaik untukmu dan juga keluargamu. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian Fadli datang bersama Silida, adik dari Vida yang sebelumnya tinggal di kota lain. Gadis itu menangis memeluk kakaknya yang terbaring lemah di atas kasur tipis. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit, Kak? Ujar Silida. Sudah, Lid, tapi tidak ada kemajuan. Sekarang kakakmu sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, meski sebagian tubuhnya masih tidak bisa digerakkan. Mama tega sekali. Aku merasa malu atas apa yang sudah Mama lakukan, Bob, ujar Fadli kakaknya. Lida pun tak bisa berkata apa-apa, namun dalam hatinya ia sangat menyesalkan keputusan kakaknya yang memilih untuk menikah dengan si Bobby. Andai Vida tidak menikah dengan Bobby, semua ini tidak akan pernah terjadi. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mase dan Bae yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.